Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan MC. Pertama-tama saya memanggil pemateri untuk maju ke depan. Selanjutnya saya akan membacakan biodata dari pemateri. Atas nama Abu Ayyub Al-Ansari, kelas 11 A1, NAI 056 garis miring, angka Romawi 4 garis miring, PD.16 garis datar MKS garis miring 2024. Jabatan anggota divisi KSP, alamat Jalan Menginsidi 68A, nomor telepon 081354382323. Mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Baik. Bagaimana kabarnya semuanya? Saya sebenarnya mau bertanya. Ada yang tahu kenapa saya menyiapkan 3 laptop di sini? Saya ingin meminta pendapat kalian. Misalnya, coba siapa mau naik 2 orang? Silakan. Satu lagi. Maaf dulu ya. Karena Naya, Andi, saya minta maaf karena dari pekan pertama sudah sering jadi saya minta maaf. Saya berikan kesempatan kepada yang lain. Silakan. Coba. Dengan siapa? Ryan. Oke, dengan Fatih. Fatih Farhat. Fatih. Ya. Ryan. Ya. Misalnya saya memiliki 3 laptop di sini, ingin memberikan 1 laptop kepadamu. Menurutmu, kamu milih laptop yang mana? Saya ini. Yang ini. Yang Lenovo. Kalau Fatih? Ini. Yang ini. Ya. Coba apa alasannya? Alasannya sebenarnya dulu ya kak. Bisa ubah pilihanku kak. Saya mau ini. Apa alasannya? Karena dia ini udah AMD A4. Oh, Saya sukanya. Fatih ya? Kalau saya pilih itu kayak tampaknya lebih bagus sama lebih bersih daripada ini kak. Lebih rapi nih kak, lebih bagus sih. Dari 2 pendapat teman yang kalian sampaikan, yang satu memilih laptop karena dia memilih yang stiker di sini, yang prosesor AMD A4. Terus yang satunya memilih karena yang ini lebih bersih. Sebenarnya orang kalau memilih laptop bisa pilih apa saja, tapi tergantung apa saja kebutuhannya. Biasa Ryan pakai laptop biasa pakai apa? Kalau saya biasa pakai laptop buat pakai di Word, biasa buat proposal dan lain-lain. Sekira seperti itu. Oke. Kalau Fatih? Ya, kayak biasa kayak untuk tugas kayak dari Canva begitu untuk mempermudah sedikit kak. Ini mereka memilih laptop berdasarkan kebutuhan mereka. Bila biasanya juga ada orang yang memilih laptop asal-asalan. Tapi dari teman yang kalian sampaikan, mereka memilih sesuai kebutuhan. Udah. Maaf kalau saya agak karena saya agak gugup karena saya pernah punya. Oke. Silakan dulu. Sebenarnya dari yang disampaikan teman kalian
berkaitan dengan materi yang ingin saya sampaikan. Silakan. Materi saya itu pengenalan dan pemeliharaan PC. Menurut kalian, silakan. Menurut kalian PC itu singkatan dari mana? Ya, silakan. Personal komputer. Artinya? Komputer pribadi. Oke, betul dengan apa yang disebutkan dengan teman kalian. PC itu merupakan singkatan dari personal komputer yang artinya komputer pribadi. PC terbagi menjadi dua jenis. Siapa kalian tahu kan yang satu ini? Kalau yang ini, kalau misalnya memang namanya gambar yang sebelah ini komputer. Ini kalau satu paket. Tapi kalau terpisah-pisah, ada yang bisa sebutkan? Siapa? Coba dulu. Tadi ya. Coba. Di gambar itu ada monitor, ada keyboard, ada mouse, dan ada hardware-nya, Kak. Prosesornya. Oh iya. Menurut kalian perbedaan apa saja yang bisa kalian ketahui dari dua gambar tersebut? Silakan. Tadi aku lihat mau angkat tangan. Dengan siapa? Fatih, Fatih. Tadi. Kalau yang satunya itu keyboardnya itu kayak terpisah. Kalau yang satunya itu kayak satu paket nih Kak. Itu bedanya. Sama itu masih ada dua perlengkapannya juga. Kalau yang ini enggak nih Kak. Langsung di satu. Ya. Masih ada lagi yang mau menjawab? Cocok yang dibilang teman kalian, Fatih. Yang satu keyboardnya terpisah, yang satu keyboardnya ada terpasang, jadi kayak sudah lengkap. Perbedaan yang sebenarnya paling sederhana yang bisa kita lihat. Silakan. Yang satu bisa dibawa dan yang satunya tidak bisa dibawa. Yang artinya kita harus kayak komputer, dia cuma bisa di satu tempat saja, tidak bisa dibawa kemana saja. Karena kalau mau dibawa, pasti kita harus rakit lagi. Berbeda dengan laptop yang bisa kita bawa kemana saja. Mau ke mana? Ke pantai, ke gunung, toh. Terus perbedaan yang sederhana yang kedua, komputer, dia itu harus selalu dicolok dengan listrik. Karena bila mana komputer tersebut tidak dicolok dengan listrik, pasti mati. Berbeda dengan komputer yang menggunakan baterai. Silakan. Coba di sini ada mau siapa-siapa saja yang tahu apa saja elemen komputer? Ada yang mau menjawab? Tidak ada yang mau menjawab? Atau saya coba tunjuk ini? Coba. Tahu? Tidak tahu. Ya, kurang tahu kalau komputer. Kalau kamu ya? Saya juga kurang pas. Hei. Coba. Ya, Kurang tahu. Mas Andra yang tahu elemen komputer? Kalau tidak salah, elemen komputer sudah pernah disebutkan kalau tidak salah di pelajaran informatika. Ada yang tahu? Oh, Ryan. Oke, jadi elemen komputer itu ada 3. Ada hardware, itu perangkat kerasnya dia berbentuk fisik. Ada software, perangkat lunaknya. Ada brainware atau penggunanya. Sekian, terima kasih. Oke, cocok yang dibilang teman kalian.
Ada 3 elemen. Siapa mau maju di sini untuk mencocokkan gambar yang mana saja termasuk hardware? Tidak ada yang mau coba? Coba. Tidak mau coba maju? Tidak apa-apa, silakan tunjukkan yang mana saja gambarnya yang termasuk hardware. Kita ya. Masa teman kalian ada tadi sudah berikan sedikit bocoran. Hardware itu merupakan perangkat keras yang bisa disentuh. Dia memiliki fisik. Coba ada yang mau benar tunjukkan ini? Tadi coba nunjukkan. Kalau hardware itu yang itu kotak yang di bawahnya Microsoft Word ya, dengan yang di sampingnya juga Microsoft Word itu, sama mouse dengan yang sampingnya mouse itu hardware. Nggak aku tahu kita, nggak aku tahu apa namanya. Siapa tadi? Siapa jawab tadi? Jangan takut. Kalau satu paket namanya PC. Kalau kayak terpisah namanya CPU. Oke. Di sini siapa mau tunjukkan yang mana saja termasuk software? Sudah. Kak. Yang software itu yang Microsoft Word, Chrome, dengan di bawahnya itu yang apa sih namanya itu? Oh, Ya. nama alatnya. Siapa bisa tebak nama alatnya itu? Jamu dikacangin jamu. Baiklah, nih, silakan. Jangan disalahkan. Sebut kami. Microsoft Engine. Yang itu tuh, yang di bawah itu. Alatnya, alat. Yang Ya. mana? Yang tadi dibilang hardware. Oh, yang itu. Kalau scanner itu. Oke, jadi. Kenapa lihat aku Cocok ya temannya Cocok yang teman kalian sebutkan. Menurut kalian, coba siapa yang bisa sebutkan brainware? Saya. Sudah Mikodong. Ani sudah, Fatih sudah, siapa lagi Kodong? Masa 3 orang Jian tak termasuk Ryan di? Ayo, siapa mau sebutkan yang brainware? Nah. Ayo, coba biar misalnya, enggak apa-apa. Sama coba kami dulu. Nih, coba kami. Sebutkan. Ayo. Enggak apa-apa salah. Apa itu kotak-kotak? Itu bawaan capcut. Apa? Aku tahu gitu kak. Itu aja. Window. Iya kak. Window tuh bukan? Bukan. Itu yang kotak-kotak. Itu apa? Baik, saya akan sebutkan brainware itu pengguna yang contohnya itu seperti kita semua yang menggunakan HP. Oke, selanjutnya ke task manager. Di task manager kita biasa gunakan untuk memonitoring PC kita. Misalnya apa saja aplikasi yang bekerja,
Bahkan bisa kita untuk memaksa menutup aplikasi yang sedang tidak merespon. Siap. Tas. Kalau mau silakan buka video sekarang. Bisa. Coba lagi jelas ya. Bukan ada jelas, bukan yang tas manajeran ini. Maaf. Langsung saja ini. Nah, silakan. Di sini kita ditampilkan seperti yang saya bilang tadi, aplikasi apa saja yang berjalan. Misalnya aplikasi apa saja yang juga memakan RAM sama penyimpanan. Oke. Selanjutnya yang jendela anunya, performa. Jendela performa di bawahnya itu. Seperti kalian tahu kepanjangannya CPU. Coba buka presi. Bagian ini ya. Terus. Coba ada yang mau menjawab ini kepanjangan CPU? Ya, Fatih. Central Processing Unit. Oke. Seperti yang teman kalian jawab, CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit. CPU adalah inti dari sebuah komputer yang dimana dia menjalankan perintah yang ada pada komputer. Bisa kalian catat. Atau foto mau saja. Tidak apa-apa jadi foto. Oke. CPU ada banyak jenisnya. Tapi yang saya tampilkan cuma 2. Ada Intel dan AMD seperti yang disebutkan teman kalian, Ryan. Intel dan AMD memiliki sedikit beberapa perbedaan. Intel dia memiliki kinerja yang lebih baik daripada AMD. Intel bisa digunakan untuk jangka panjang karena dia tahan panas. Intel prosesor Intel dia itu harganya kalau mau dibeli mungkin cukup mahal. Berbeda dengan AMD. AMD dia harganya lebih murah dibandingkan dengan Intel. Tapi untuk AMD, jika dia mau menyamai performanya Intel, dia cepat panas. AMD dia untuk transfer datanya dia lebih cepat daripada Intel. Oke. Ada yang mau bertanya? Yes. Baik.
Nah ya, Berdiri Kak. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Siti Marinaya, kerap dipanggil Naya. Pertanyaan saya sebenarnya singkat saja. Apakah prosesor Intel kuat untuk dipakai bermain Genshin? kalau pertanyaan gitu bisa dibilang cukup kuat. Karena sesuai yang tadi saya bilang, Intel dia memiliki keunggulan tahan panas. Dia bisa juga untuk gaming. Sesuai kegunaannya, biasa juga dia dibilang prosesor yang mahal. Jika budgetnya ada banyak, mungkin kalian bisa coba Intel. Tapi kalau sedikit tidak mencukupi, kalian bisa mencoba laptop PC yang memiliki prosesor AMD. Apalagi ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, lanjut. Di sini ada yang tahu singkatan dari RAM? Tak. Mau coba jawab? Ayolah, biar misalnya sebutkan apa kepanjangannya. Cok. Coba apa singkatannya dari RAM? Siapa? Siapa? Perkenalkan, nama saya Ahmad Faryal Farabi dari kelas 10H. Jadi RAM menurut saya adalah tempat penyimpanan sementara untuk apa Kak? Singkatan. Oh, singkatan. Iya. Maksudnya Kak? Kayak kepanjangannya. Oh, kepanjangannya. Iya, kepanjangannya. Perkenalkan, nama saya Isma Salsabila dari kelas 10B. RAM itu singkatan dari Random Access Memory. Oke. Betul sekali yang dibilang teman kalian. RAM adalah singkatan dari Random Access Memory. Yang dimana RAM dia merupakan penyimpanan sementara untuk mengakses ke data acak dari software yang berjalan di pada PC. RAM ada banyak jenisnya. Ada DDR, DDR2, DDR3, DDR4. Menurut kalian, kenapa nama jenis-jenis RAM dinamakan DDR kayak diberi angka begitu? Menurutmu kenapa? Ayo menjawab lah. Ada yang mau coba menjawab? Menurutmu kenapa jenis RAM kayak ada angkanya begitu di DDR? Menurutku mungkin untuk penyimpanan yang berbeda. Mungkin kurang tepat. Coba ada yang mau menjawab? Fatih lagi. Coba yang lain lah. Siapa mau menjawab lagi selain Fatih? Sudah nih tahu. Oh yang menurutmu dari mana itu RAM? Kenapa dinamakan DDR 2, 3 seterusnya? Baik, saya akan sebutkan. Kenapa namanya DDR2? Kenapa jenisnya itu dinamakan DDR ada banyak jenis dengan DDR. DDR itu dia merupakan kayak generasi pembuatannya.
berapa misalnya sekarang mungkin RAM yang ada pada umumnya sekarang itu DDR4 sampai 5 berapa lagi? Mungkin ada banyak, tapi yang seperti saya cuman sampai 4. Tapi ada lagi generasi yang barunya. Sekarang yang sudah mulai jarang diproduksi itu DDR3. Karena dari lagi yang pakai karena ya itulah. Oke, selanjutnya. Oke. Siapa yang bisa sebutkan apa ini dari dua gambar di sini? Apa nama alatnya ini? Yang pada dua gambar ini. Ada yang mau menjawab? Siapa? Ada yang tahu tidak? Apa ini dua gambar di sini yang berbeda ini? Apa nama alatnya? Ayolah, kenapa diam terus? Saya tunjuk nah. Coba. Apa nama alatnya? Tidak saya tahu nama alatnya, tapi mungkin fungsinya untuk menyimpan. Memang fungsinya untuk menyimpan. Itu misalkan nama alatnya. Tidak ada yang tahu selain Fatih. Coba. Ada yang mau menjawab? Ayo, jangan malu-malu. Oke, saya ingin menyimpulkan gambar yang di sebelah kiri yang itu namanya hard disk dan di sebelah kanan namanya SSD. Hah? Nggak tahu juga kayaknya kan. Untuk gambar yang pertama mungkin saya bisa bilang benar. Tapi yang gambar keduanya, siapa yang bisa jawab lo? Perkenalkan, nama saya Ratu Kesha Kilafatin. Untuk gambar yang sebelah kanan namanya SanDisk. Ada yang mau menjawab selain SanDisk? Baiklah. Siapa tadi? Saya minta maaf, tapi jawaban yang gambar kedua itu namanya SSD. Ada yang mau coba sebutkan singkatannya dari apa saja ini dua singkatan ini? Ada yang mau coba? Coba kamu. Apa singkatannya itu? Kenapa? Coba kamu. Ada yang tahu singkatannya ini berdua? Ya. Yang satu. Coba sebutkan yang mana? Yang sebelah kiri kepanjangannya hard disk drive. Oke. Betul yang teman kalian pertama, gambar pertama itu singkatan dari hard disk drive. Kalau yang gambar singkatan yang kedua, ada yang tahu? Ya? Solid state drive. Betul. Silakan. Tampilkan. SSD merupakan cocok yang teman kalian sebutkan. SSD singkatan dari solid state drive.
Jika ada yang mau foto atau catat, silakan tampilkan. Perbedaan yang paling sederhana, paling mudah dilihat pada dua penyimpanan ini, yang satu rentan rusak, dan yang satunya dia bisa yang satu rentan rusak, yang satu tahan lama, bisa dibawa kemana saja, fleksibilitas. Kalau dilihat dari perbedaan harganya, penyimpanan hard disk lebih murah daripada penyimpanan SSD. Perbedaan yang bisa diketahui dari hard disk dan SSD yaitu hard disk menggunakan cakram magnetik. Jadi kalau dia goyang sedikit saja, dia langsung rusak atau bisa dibilang kayak gagal bekerjanya. Kalau SSD dia menggunakan flash memory. Jadi biar dia goyang saja tidak apa-apa ji, karena sudah Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya ini? Baik. Fatih. Kalau ini Kak, HDD sama SSD, berapa penyimpanannya nih Kak? Yang bisa dia tampung untuk Kalau tentang penyimpanannya, ada banyak sebenarnya, tapi banyak sih. Kalau dibilang ada hard disk saja, ada yang 1 TB, ada juga SSD yang 1 TB. Jadi sama-sama penyimpan, jadi banyak yang ditampung. Cuman ya itu harganya mahal sekali kalau SSD. Perbedaan yang bisa dilihat itu hard disk dan SSD itu kecepatan membacanya. Misalnya laptop, misalnya komputer yang di sebelah sini yang dipakai moderator, dia menggunakan hard disk, sementara laptop yang di sini menggunakan SSD. Misalnya jika kita mau membuka sebuah aplikasi, misalnya aplikasi CapCut ya, CapCut kah? Yang menggunakan laptop lebih cepat duluan terbuka daripada komputer karena kecepatan bacanya. Oke, lanjut. Tampilkan jendela startup. Tampilkan yang anunya, task manager. Task manager. Ini bang. Mana ini nih? Ada yang tahu kenapa? Baru saya ingat. Kenapa begini diagramnya? Ada yang tahu kenapa ini diagramnya begini? Diagram ini menampilkan tentang kinerja yang sedang dilakukan oleh CPU. Terus saya ulang lagi sedikit. Memori. Di sini pada memori ini ada banyak data yang bisa diakses. Tapi saya mau mengingatkan sedikit untuk memori. Jangan coba-coba biarkan memori kalian sampai full bagi yang punya komputer atau laptop. Karena rawan kalau misalnya full. Jika full mungkin yang terjadi ya innalillahi mami. Kalau full itu
dia terjadi blue screen. Ada yang tahu blue screen bagaimana itu? Kenapa? Siapa tadi jawab? Kita. Layar biru. Layar biru. Kita. Coba nih, blue screen. Blue screen itu dia error, nggak bisa bekerja. Jadi, oke, ke startup. Startup. Bukan sebelahnya. Yang lagi bawahnya. Ya. Oke, pada jendela startup di sini kita bisa pada jendela startup di sini akan ditampilkan aplikasi apa saja yang pada saat kita menyalakan komputer atau laptop dia pasti bakal langsung terbuka. Ini juga yang terkadang mempengaruhi kinerja pada PC yang kita miliki. Misalnya, coba naik. Di sini ada Canva yang terbuka. Canva di sini pada saat kita menyalakan komputer nanti langsung terbuka Canva. Bisa juga dengan contoh aplikasi yang lain, misalnya WA. Tapi saya saranin kalau aplikasi begitu mending ditutup supaya kinerjanya agak lancar. Bisa untuk jangka panjang. Oke, next. Kita masuk ke pemeliharaan. Kenapa kita harus melakukan perawatan kepada komputer atau laptop kita? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Ayolah, masa Fatih terus sama Ryan yang mau menjawab? Ayo, siapa mau menjawab? Atau saya tunjuk ini? Kenapa kita harus melakukan perawatan pada komputer atau laptop? Agar tidak cepat rusak. Bisa. Apa lagi? Ada lagi mau menjawab? Ayolah. Kita kumpulkan dulu semua nih supaya bisa digabung menjadi satu. Astaga. Agar komputer atau laptop tahan lama. Oke. Dari dua pendapat yang teman kalian sebutkan, yang pendapat pertama itu dia agar tidak cepat rusak, dan yang kedua tidak cepat agar bisa tahan lama. Memang dari yang bisa saya rangkum jadi satu, dari dua pendapat tersebut dihasilkan agar laptop PC yang kita miliki bisa tidak cepat rusak dan tahan lama, kinerjanya bisa bertahan lama dan jangka waktunya bisa sampai lama. Misalnya laptop yang ini di tengah. Laptop ini sebenarnya laptop saya. Laptop saya ini sudah ada sekitar 2012. Telah bersama. Ini kondisinya ya. Kalau dibilang kayak kondisi laptop perang. Tapi kinerjanya masih lumayan lah, walaupun sudah lama. Ada yang bisa tebak RAM-nya ini berapa? RAM apa ini? Generasi berapa? Bukan. Generasi berapa ini? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Ayo, siapa mau jawab? Generasi berapa? 4. Bukan yang materi yang kamu catat, tapi laptop yang saya tanyakan. Generasi keberapa itu? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau coba jawab ini? Generasi keberapa ini? Coba. Generasi berapa? Tebak aja. 3.
Siapa namanya? Meisha. Betul jawaban teman kalian, Meisha. Generasi ketiga. Sesuai yang saya bilang tadi, RAM laptop saya ini termasuk yang RAM-nya langka karena sudah jarang, tidak ada lagi sekarang ini diproduksi. Generasi ketiga. Tapi performanya palingan cuma untuk ngetik mami. Oh. Oke. Saya memiliki tips untuk membersihkan PC yang berupa sampah yang akan menumpuk pada RAM. Caranya, yang pertama kita pencet Win+R. Ada yang tahu itu? Apa namanya ini? Kalau Win+R ini, apa namanya ini? Ada yang mau jawab? Masa diam terus dari tadi? Kalau saya tanya-tanya, saya tunjuk sembarangin loh. Coba kamu. Apa itu yang tadi satu Win+R? Apa itu nama ini? Nama apa ya, Kak? Perintah apa ini? Perintah apa? Nggak tahu. Hai. Win+R dia itu untuk buka jendela perintah. Supaya misalnya kita mau membersihkan sampah, kita tulis temp. Nanti hasil temp. Ada yang tahu apa itu temp? Temp itu merupakan sampah dari hasil yang diolah oleh aplikasi atau yang dijalankan oleh sistem kita. Lanjutkan. Nanti tampilannya setelah ditulis temp, kita pencet OK, baru nanti tampilannya akan seperti ini. Tampilan yang kalian lihat ini adalah tampilan merupakan data-data sampah yang dihasilkan oleh sistem. Jika kita mau membersihkan ini semua sampah, saya punya trik, yaitu shortcutnya itu yaitu Ctrl+A. Kenapa saya bilang Ctrl+A? Jika dipencet begitu, nanti langsung terpilih semua datanya, sampahnya. Jadi terus kita tinggal hapus saja, delete. Jadi sampah yang menumpuk tidak akan menumpuk RAM. Adapun juga ada lagi temp yang kami gunakan, itu ada temp yang persen. Kenapa kami juga gunakan dua temp, yaitu yang pertama temp tanpa persen, yang ini pakai persen di depan belakangnya. Kenapa kami gunakan itu? Karena temp yang pakai persen, dia sampahnya lebih detail, bisa dibersihkan sampah yang berasal dari aplikasi. Misalnya aplikasi sampah Canva begitu, nanti bakalan tampilan seperti inilah. Lebih banyak folder daripada data-data yang kayak tadi itu, yang temp pertama. Foldernya ini lebih banyak karena pada folder ini sampah yang dihasilkan oleh aplikasi. Sama cara membersihkannya, sama seperti temp pertama. Oke, silakan. Apakah temp aman dihapus? Ada yang mau jawab ini? Ada yang mau jawab? Kenapa apakah temp aman dihapus? Coba kamu, menurutmu apakah aman? Menurut saya aman sih. Ya tergantung. Kalau tergantung, sebenarnya bisa dibilang aman, karena itu data-data yang pada temp itu cuman sampah.
Jadi kalau dibiarkan menumpuk nanti bahkan merusak, bahkan memenuhi isi RAM kita. Jadi kalau misalnya RAM full, kalian tahu lah kalau RAM full apa yang terjadi. Innalillahi wa inna. Kalau RAM full sebenarnya tidak langsung blue screen, tapi sampahnya itu akan masuk ke penyimpanan. Jadi sebelum masuk ke penyimpanan disarankan hapus supaya untuk meningkatkan kinerja komputer kita. Oke. Lanjut. Ada lagi kah? Oh, selesai. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya silahkan mengangkat tangan. Oke. Jadi saya mau bertanya mengenai sampah-sampah yang sudah dihapus di temp. Kalau misalnya itu kayak kalau sudah dihapus, apakah masih bisa dipulihkan atau tidak? Oh, sampah-sampah yang ada di temp kalau dihapus, enggak, karena itu sudah merupakan sampah. Jadi kalau dihapus enggak masalah, enggak perlu dipulihkan. Nanti pasti ada lagi muncul ketika kalian buka lagi keesokannya, pasti muncul lagi temp sampah-sampah. Itu karena merupakan data olahan dari sistem. Ada lagi yang mau menjawab pertanyaan? Itu tips membersihkannya bisa digunakan di semua tipe generasi laptop atau beberapa saja? Sebenarnya untuk membersihkan itu bisa semua laptop. Kalau untuk seperti MacBook itu mungkin saya kurang tahu, bisa tidak. Tapi untuk semua yang tip membersihkannya itu semua laptop bisa. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, jika tidak ada yang bertanya, saya akan lanjut ke notulen untuk membacakan kesimpulan dari materi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, pengenalan dan pemilihan PC. PC adalah personal komputer yang terbagi menjadi dua, ada laptop dan komputer. Lalu elemen komputer terdiri dari hardware, software, dan brainware. Lalu task manager menunjukkan apa saja aplikasi yang sedang berjalan, baik dari kinerjanya, komponen-komponennya seperti CPU, RAM memori, dan penyimpanan. Lalu pada pemilihan PC berguna untuk PC yang dimiliki dapat digunakan dengan jangka panjang dan kinerja PC dapat terus berfungsi. Sekian dari saya kembalikan ke MC. Baik, itulah sekian dari pemateri keempat dipaparkan. Saya kembalikan ke MC. Oke. Baik, terima kasih untuk pemateri, moderator, dan notulen sudah bisa kembali. Oke, mungkin karena sudah